Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iin Mutmainnatul Qalbi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaan. Kebudayaan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup satu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Jadi, sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti Pendidikan Agama oleh Menteri Agama, Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, juga departemen lainnya yang menyelenggarakan pendidikan yang disebut Diklat. Selanjutnya, ada kelembagaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Yang pertama, ada jalur pendidikan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran serta berjenjang dan berkesinambungan. Artinya, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Lalu ada jalur pendidikan luar sekolah, merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang tidak berjenjang dan tentunya tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbasis kursus, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, selanjutnya ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1, Pasal 1 Ayat 5. Nah, yang pertama ada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang kedua, ada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan
di SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Yang ketiga, ada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan seperti teknologi dan kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang pertama, akademik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian tertentu. Yang kedua, politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Yang ketiga, ada sekolah tinggi, ialah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu disiplin ilmu atau bidang tertentu. Yang keempat, institut ialah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis. Dan yang terakhir ada universitas, ialah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya ada program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat dan kekhususan tujuannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4. Yang pertama ada pendidikan umum, yaitu pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang kedua, ada pendidikan kejuruan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Lembaga pendidikannya itu seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, SMEA atau SMEA. Yang ketiga ada pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan khusus yang diselenggarakan akan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah, masing-masing memiliki sekolah khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, serta tunagrahita. Dan untuk pengadaan gurunya disediakan di SGPLB, yaitu Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Selanjutnya yang keempat, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Nah, yang kelima yaitu pendidikan keagamaan. Merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama.
Selanjutnya, ada kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik, di mana kurikulum program pendidikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu yang pertama, terwujudnya bangsa yang cerdas. Yang kedua, manusia yang utuh, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berbudi pekerti luhur. Yang keempat, terampil dan berpengetahuan. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Selanjutnya, kurikulum yang kedua adalah muatan lokal. Yang dimaksud dengan muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah. Tujuan dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum dapat dilihat dari segi kepentingan, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional, muatan lokal dapat melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah, lalu mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif. Dari sudut kepentingan peserta didik, muatan lokal dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, yaitu ada lingkungan alam, dari lingkungan sosial dan budaya. Mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya sehingga mereka tidak asing. Tidak asing dengan apa? Dengan lingkungannya. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitar. Manfaatkan sumber belajar yang kaya yang terdapat di lingkungannya. Mempermudah peserta didik dan menyerap berbagai materi pelajaran. Dan poin selanjutnya ada upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama ada jenis upaya pembaruan pendidikan. Pembaruan landasan yuridis, yaitu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar, ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenangan. Yang kedua, pembaruan kurikulum ada dua faktor. Pengendalian yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofi, yaitu falsafah. Falsafah bangsa Indonesia, yaitu dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis, yaitu mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup banyak orang. Sedangkan faktor pengendali yang kedua, yaitu bersifat mengubah, ialah landasan sosial, karena berupa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat. Dan landasan psikologis, yaitu cara peserta di dalam belajar. Mengenai hal ini, banyak sekali penemuan-penemuan baru yang menopangnya.
Dan yang ketiga, yaitu ada pembaruan pola masa studi pembaruan. Pola masa studi ini termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar. Lama waktu belajar tersebut pada suatu satuan pendidikan. Yang keempat, ada pembaruan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan, yaitu sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Bab 4 Pasal 27 Ayat 1. Yang terakhir adalah dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional, di mana poin ini menjelaskan tentang berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, dan peraturan pemerintah. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Semoga memahami dan menjadi bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.